Perlu kita cermati biar tidak ada kesalahpahaman. Aktivasi rekening bantuan subsidi upah PTK non-PNS tahun 2020 diperpanjang hingga tanggal 31 Juli tahun 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah memperpanjang masa aktivasi rekening bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan (BSU PTK) bukan pegawai negeri sipil (BPNS) hingga tanggal 31 Juli tahun 2021. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kapuslapdik, Abdul Kahar menjelaskan bahwa penerima BSU PTK bukan PNS tahun 2020 yang sampai saat ini belum melakukan aktivasi atau mencairkan dananya, masih dapat melakukan aktivasi rekening di bank hingga tanggal 31 Juli tahun 2021. Jadi, penerima BSU 2020 yang sampai saat ini belum mengaktifasi atau mencairkan dananya, masih dapat melakukan aktivasi rekeningnya. Paling lambat tanggal 31 Juli tahun 2021, disampaikan Abdul Kahar di Jakarta. Ini sebagai upaya Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan yang masih mengalami kendala di masa pandemi COVID-19. Kami pandang perubahan ini perlu dilakukan guna memberikan waktu kepada penerima bantuan untuk mengaktifkan rekening bantuan, tambah Kapuslapdik. Imbauan juga disampaikan Kapuslapdik kepada kepala sekolah dan kepala perguruan tinggi agar dapat memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS penerima BSU di lingkungannya supaya segera mencairkan bantuan sosial ini. Caranya sangat mudah, rekeningnya sudah kami bantu buatkan, tinggal datang ke bank dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Uangnya bisa diambil langsung semua atau tetap disimpan di rekening, silakan saja. Segera dicek dan dicetak buku tabungannya, tutur Abdul Kahar. Untuk mencairkan bantuan, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU dapat menyiapkan dokumen sesuai informasi yang diberikan, yaitu KTP, nomor pokok wajib pajak, NPWP, jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK atau PD Dikti. Selain itu, juga menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang formatnya dapat diunduh di laman info GTK atau PD Dikti. Kemudian diberi materai, dan ditandatangani. Setelah dokumen tersebut lengkap, penerima BSU dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekeningnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank untuk diperiksa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat, tinggal unduh dan cetak. Jadi pada saat kita masuk ke laman tadi sudah bisa melihat bank apa, kemudian nomor rekeningnya juga sudah ada. Jadi kita langsung ke bank, kita menunjukkan itu dan langsung dilayani, ujar Abdul Kahar. Lebih lanjut, Kapuslapdik menjelaskan bahwa data calon penerima BSU diambil dari data pertanggal 30 Juni tahun 2020. Kemudian dipadankan dengan data penerima bantuan sosial pemerintah melalui BPJS dan Prakerja Ketenagakerjaan sehingga menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan. Lalu mulai disalurkan pada bulan November tahun 2020 melalui bank di bawah Himpunan Bank-Bank Negara, Himbara. Kapuslapdik meminta para pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak menerima BSU untuk segera membuka aplikasi di info.gtk.kemdikbud.go.id/ dan besudikti.kemdikbud.go.id. Kemudian, setelah mengunduh dan mencetak SPTJM bisa datang ke bank, dan mengaktifkan rekening buku tabungan untuk bisa mencairkan dana BSU. Masih ada waktu nih Bapak Ibu penerima BSU, ayo segera cek aplikasi di info GTK dan PD Dikti, datang ke bank, dan aktifkan rekening buku tabungan BSU sebelum tanggal 31 Juli tahun 2021, ajak Abdul Kahar. Berita ini saya ambil dari halaman web Kementerian Pendidikan, linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Biar Bapak Ibu bisa baca, terima kasih, jangan lupa subscribe.